Baik, kita lanjutkan kepada topik yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai kolom kombinasi antara beban aksial dan momen lentur. Di mana yang akan kita pelajari adalah yang pertama tentang perilaku kolom dengan beban aksial dan momen lentur, kemudian asumsi desain dan faktor reduksi. Selanjutnya adalah penampang kolom dengan keruntuhan seimbang, kemudian penampang kolom dengan keruntuhan tarik, penampang kolom dengan keruntuhan tekan, selanjutnya diagram interaksi dan bagaimana cara desain kolom. Kita langsung masuk ke pembahasan. Sebagaimana yang kita ketahui, pada umumnya suatu elemen kolom beton itu sangat jarang hanya memikul beban aksial tekan saja. Pada umumnya, kolom juga harus memikul momen lentur yang bekerja bersamaan pada saat beban aksial juga bekerja. Ketika sebuah elemen kolom diberikan beban aksial P dan momen lentur M, maka biasanya kita mengekivalenkan beban tersebut menjadi beban terpusat P yang mempunyai eksentrisitas E. Nah, yang besarnya adalah yaitu besarnya momen dibagi dengan P. Nah, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, ini adalah kolom dengan beban aksial konsentris, di mana beban tekan P yang bekerja sejajar dengan sumbu daripada atau sumbu memanjang daripada kolom tersebut yang bekerja tepat di tengah center gravity dari penampang kolom tersebut. Nah, ini yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya ya. Nah, pada saat yang bersamaan, terkadang beban P, beban aksial tekan P, itu juga harus bekerja bersamaan dengan momen lentur M. Ya, seperti ini. Nah, dalam hal analisis, biasanya beban P dan M ini bisa diekivalenkan dengan beban terpusat P yang bekerja pada suatu eksentrisitas sejauh E yang besarnya adalah momen yang dibagi dengan beban aksial. Jadi yang semula beban P di sini bekerja bersama dengan momen, kemudian berubah menjadi yang seolah-olah beban P yang bekerja dengan eksentrisitas sebesar E dari pusat center gravity dari kolom tersebut atau pusat beratnya. Selanjutnya, ini kita lihat suatu elemen kolom beton. Ya, contohnya ini adalah kolom. Ya, seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Kalau kita potong di tengah-tengah, maka kita dapat melihat potongan kolomnya seperti ini ya. Nah, ini adalah lebar kolom, ini adalah H-nya. Kemudian bekerja beban P yang punya jarak atau eksentrisitas sebesar EY terhadap pusat berat dari kolom. Ya, kalau kita lihat pusat berat kolom adalah seperti ini, yang bekerja pada eksentrisitas sebesar EY ya. Nah, beban ini bisa kita ekivalenkan menjadi beban terpusat P dengan momen sebesar M ya. M adalah hasil kali antara Pn dikali eksentrisitas yang terjadi. Nah, untuk yang demikian maka terjadi momen yang bekerja akan mengakibatkan melentur seperti pada gambar ini. Nah, ini kita namakan lentur terhadap sumbu X. Nah, kalau kita lihat beban P tadi bekerja secara P kali pusat gravity, kita pindahkan ke pusat. Tapi seperti tadi harus kita tambahkan momen sebesar Pn dikalikan eksentrisitas yang bekerja. Nah, selanjutnya dalam kasus lain, kita juga bisa menjumpai kolom yang harus memikul beban P ya dan punya eksentrisitas terhadap sumbu X, sumbu Y ya, atau yang dinamakan dengan EX. Sehingga akibat perkalian Pn dikali X ini akan menghasilkan suatu momen MNY seperti ini. Jadi bentuk yang di sebelah kiri kita ekivalenkan dengan bagian sebelah kanan ya, dengan Pn pusat di center gravity plus momen yang bekerja juga pada lokasi tersebut. Nah, jika kita analogikan kolom tersebut dapat bekerja, maka akan bertekuk melentur terhadap
dalam arah Y, ya. Jadi terhadap bidang Y yang mengalami lentur. Nah, jadi kolomnya melentur ke arah sumbu X, ya. Nah, jadi ini adalah lentur arah Y, dan sebelumnya melentur ke arah X, ya, yang bertekuk ke arah bidang X. Sementara ini adalah bertekuk ke arah bidang Y. Nah, pada kasus lain juga ada kemungkinan beban P memiliki eksentrisitas terhadap sumbu X, ya, yang sebesar EY, dan juga bisa saja memiliki eksentrisitas terhadap sumbu Y yang bisa kita katakan EX, sehingga kasus ini bisa kita ekuivalenkan seperti beban PN tadi, kita pindahkan ke center gravity, tapi sebagai imbasnya kita harus tambahkan dua buah momen MNX dan MNY. Jadi MNX itu hasil kali antara PN dikalikan EY, dan MNY adalah kita peroleh hasil kali PN dengan eksentrisitas X. Nah, bila kita jumpai kondisi seperti demikian, arah X dan Y, ya, ini dinamakan sebagai kasus axial bending atau betun lentur dua arah. Untuk menganalisis kolom yang memikul beban aksial tekan dan momen lentur, ada beberapa asumsi desain yang harus kita gunakan. Kalau kita ingat, ini adalah beberapa asumsi yang kita pakai juga pada saat kita menganalisis penampang balok pada beberapa waktu sebelumnya. Jadi yang pertama adalah regangan dianggap proporsional, ya, pada beton dan baja. Kemudian yang kedua, kesetimbangan gaya dan kompatibilitas regangan harus dipenuhi. Yang ketiga, regangan tekan maksimum pada beton dibatasi 0,003. Kemudian kuat tekan beton di daerah tarik itu dapat kita abaikan, ya. Kemudian tegangan pada tulangan baja adalah Fs, ya, di Fs atau tegangan baja sebesar regangan baja dikalikan modulus elastisitas. Kemudian blok tegangan beton, ya, kita mengandung konsep Whitney berbentuk persegi sebesar 0,85 Fc prime yang terdistribusi merata dari serat tekan terluar, ya, ke sumbu netral penampang. Nah, di mana nilainya adalah beta 1 kali C. Dengan C adalah jarak sumbu netral dari serat tekan terluar. Nilai beta 1 sangat tergantung dari nilai Fc prime. Nah, beberapa asumsi ini sama persis dengan yang kita pakai ketika kita menganalisis penampang balok. Nah, saat mempelajari balok, kita sudah berkenalan dengan faktor reduksi kekuatan. Kita ingat ada 3 zona. Yang pertama adalah zona dominan tekan, ya. Nah, zona ini terjadi pada saat nilai regangan pada tulangan lebih kecil dari 0,002. Kemudian ada zona transisi, ya, ada zona tarik atau dominan tarik. Nah, zona ini terjadi pada saat regangan tulangan tarik itu melampaui 0,005. Zona transisi terletak antara 0,002 dan 0,005 regangannya. Nah, faktor V-nya sangat tergantung dengan zona mana regangan tulangan tarik itu terjadi. Kemudian kita akan melihat di mana ada 3 jenis tipe keruntuhan pada kolom, ya, untuk 3 tipe keruntuhan. Yang pertama adalah kondisi seimbang, ya, atau balance terjadi pada penampang kolom apabila beban P atau P balance, ya, bekerja pada penampang, dan akibat beban P balance ini akan menghasilkan regangan sebesar 0,003 pada serat tekan beton. Dan pada saat yang bersamaan pula, ya, pada saat regangan 0,003, pada saat itu juga tulangan baja tepat mengalami kondisi leleh, atau dengan kata lain regangannya mencapai regangan leleh, yaitu nilainya adalah epsilon yield dibagi ES, ya. Kalau F yield kita 400 dan ES kita 200.000, maka epsilon yield kita dapatkan sekitar 0,002. Pada saat kondisi ini tercapai, maka keruntuhan kolom kita dinamakan
berada pada posisi seimbang atau balance. Apabila eksentrisitas yang bekerja lebih besar daripada PB atau P balance, ya, maka kolom akan mengalami keruntuhan tekan. Ya, ini filosofinya, ya. PN-nya lebih besar daripada P balance, ya, pada kondisi seimbang, maka kondisi keruntuhan pada penampang kolom ini dinamakan keruntuhan tekan, ya. Dan sebaliknya apabila beban PN, ya, lebih kecil daripada P balance, ya, maka kolom tersebut akan mengalami keluntuhan tarik, ya, atau PN lebih kecil daripada P balance. Ini adalah 3 jenis keruntuhan kolom. Terhadap yang pertama adalah keruntuhan seimbang, kemudian keruntuhan tekan, dan ketiga adalah keruntuhan tarik.